Wirolu. Monggo. Selamat datang di Podcast, di mana kita tidak hanya sekedar berbincang, tapi Podcast is our story. Oke, standby. Action. Hai sahabat pos, kembali lagi di Podcast, di mana kita tidak hanya sekedar berbincang, tapi Podcast is our story. Oke, semuanya apa kabar? Kembali lagi dengan saya Francisca. Kali ini kita di podcast kali ini kita agak berbeda ya, karena kita tidak berada di studio yang biasanya. Saya lagi jalan-jalan ke kantor pos Semarang, sahabat pos. Dan kali ini sahabat pos, kita kedatangan bintang tamu nih. Beliau adalah Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Siska. Monggo Bapak silakan perkenalkan diri dulu. Iya, terima kasih. Selamat siang sahabat pos, saya Eksekutif General Manager Kantor Cabang Utama Semarang. Nama saya Agung Purwanto. Ya. Baik Bapak, jadi sahabat pos, Bapak ini adalah istilah kita pimpinan ya di kantor pos ini. Jadi Betul. Eksekutif General Manager ya Pak ya, di ya. Kantor Cabang Utama Semarang. Betul. Ya. Terima kasih sebelumnya Bapak, kami sudah diberikan waktu, diberi kesempatan untuk Sama-sama, mampir Pak. di kantor pos Semarang ini Bapak. Ya. Tadi saya lihat di bawah, wah hebat sekali ya Pak kantor pos Semarang ini. Ya. Nah Pak, begini kan kita ini lagi menghadapi peak season akhir tahun nih Pak ya. Iya. Nah untuk kantor pos sendiri Pak, seperti apa ini Pak keramaiannya, kemudian di loket-loket kantor pos itu Pak, kalau ada teman-teman sahabat pos yang datang ke loket itu seperti apa Pak suasananya akhir tahun ini Pak? Nah, kantor pos atau kantor cabang utama Semarang ini, atau dulunya, atau kita sebutlah dengan kantor pos Semarang ini, itu mempunyai satu kantor cabang utama dengan kurang lebih di 41 kantor cabang pembantu. 41 ya. ya. Sehingga ketersebaran wilayahnya itu dari kota Semarang sampai dengan Demak. Di bulan Desember ini, terutama di awal bulan ini memang kondisinya sedang peak, ya, sedang banyak sekali masyarakat yang datang ke kantor pos untuk melakukan aktivitas transaksi, baik itu untuk bayar-bayar dan berkirim surat, serta juga ada bapak ibu kita yang mengambil pensiun di kantor pos gitu ya. Dan saat ini bulan Desember, maka bulannya pajak. Nah, bulannya pajak ini, maka di sini akan ada banyak sekali para wajib pajak yang membayar pajak, baik di kantor cabang utama sendiri maupun di kantor cabang pembantu yang 41 jumlahnya tadi itu kurang lebih. Nah, begitu Mbak Siska. Jadi kemudian tadi Bapak juga menyebutkan layanan pembayaran pajak ramai ya Pak di akhir tahun ya Pak? Betul. Nah, itu seperti apa Pak? Nanti apakah ada batas waktu sahabat pos harus membayar pajak sampai jam berapa misalnya gitu Pak? Pengaturan di tanggal-tanggal peak season, hari apa sampai jam berapa, itu seperti apa Pak? Iya. Nah, Pos Indonesia itu sudah menetapkan bahwa kita atau kami atau pos atau kantor pos itu melaksanakan pelayanan pembayaran pajak itu baik hari kerja maupun hari Minggu bisa dilakukan. Oh, Minggu bisa Pak? Bisa sekali. Gitu. Ya. Yang kedua, dari mulai jam berapa? Dari mulai loket di masing-masing kantor pos itu buka. Dari jam 7.30 sampai dengan jam 21 ya. Kalau di kantor cabang utama ya. Kemudian untuk kantor cabang yang lainnya, kantor cabang pos, cabang pos yang lainnya, kantor cabang pembantu yang lainnya itu dari jam 7:30 sampai dengan jam 19. Nah, untuk hari Minggunya itu dari jam 7.30 sampai dengan jam 19. Hanya di kantor cabang utama sama beberapa kantor pos cabang pembantu yang memang di hari Minggu buka gitu ya. Dan memang itu diperuntukkan bagi seluruh pengguna jasa pos termasuk wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Silahkan dimanfaatkan kesempatan ini bagi para wajib pajak untuk membayar pajak di kantor pos. Oh, mantap sekali ya Pak. Iya. Jadi sahabat pos, kita bisa membayar pajak seperti yang disampaikan oleh Pak Agung tadi. Kemudian kalau untuk
di akhir tahunnya sendiri nih Pak, Iya. di akhir tahunnya sendiri biasanya tanggal 30, 31, apakah ada perlakuan yang berbeda atau sama Pak, jamnya terutama ya Pak? Jamnya tidak ada perbedaan. Sama ya. Dan kita tidak ada hari liburnya. Pokoknya pos itu buka terus gitu ya. Apalagi saat ini bulan Desember. Nah, Iya. bulan Desember itu kan ada Natal dan Tahun Baru. Mestinya para pengguna jasa pos, kemudian masyarakat itu ada yang akan mengirimkan bingkisan, kiriman, oleh-oleh gitu ya. Itu bisa dikirimkan lewat pos, ya kan? Nah, dari mulai tanggal 1 sampai dengan akhir tahun, bahkan di awal tahun depan, gitu ya. Pak, tapi tanggal 25 kan kita merah ya Pak? Ya? Betul. Itu gimana Pak? Buka nggak kantor pos Pak? Kantor pos tetap buka. Buka, Pak? Tetap buka dan Hebat, siap ya. melayani masyarakat. Oh, berarti non-stop ya Pak? Non-stop, sudah tidak ada Jadi, liburnya. 24 jam, 7 hari, Iya. 30 hari ya Pak? Iya, betul. Termasuk minggu, tanggal merah. Betul. Jadi gampang banget ya Pak, jadi nggak usah kita harus mikir, aduh ini tanggal merah, ini apa, tetap buka ya Pak? Tetap buka. Kalau untuk kantor cabang pembantu sendiri gimana Pak bukanya? Juga buka. Sama ya Pak? Sama, Oh, buka. jadi di tanggal merah juga sama? Iya, semuanya betul. Buka. Karena ini kita juga nggak ada cuti-cuti ya Pak ya? Iya. Jadi semua all out ya Pak? Semuanya ya? Dari tim bekerja dari melayani masyarakat. kantor. Ada Pak untuk pelayanan selain di kantor cabang pembantu, di agen-agen seperti yang saya lihat, agen-agen pos kecil gitu Pak, itu juga Betul. seperti apa Pak? Ya, Mbak Siska, jadi selain 41 kantor cabang pembantu, kami juga memiliki kerjasama kemitraan dalam bentuk agen pos. Jumlahnya 43 agen yang 43, tersebar oke. di wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Nah, mereka juga tidak libur. Mereka buka setiap hari, hari Minggu pun buka, dan siap untuk menerima semua transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, baik pengiriman surat, dokumen, paket, maupun tagihan cicilan angsuran, ya, layanan keuangan yang ingin dibayarkan atau ingin dilunasi oleh masyarakat melalui PT Pos Indonesia di agen pos. Oh, Gitu, ya. sama ya Pak. Jadi agen itu representatif dari kantor pos berarti ya Pak ya? Ya, betul. Oke, baik Ya. Pak. Kemudian nanti untuk persiapannya sendiri nih Pak, di kantor pos misalnya ada tahu-tahu booming nih Pak, paket yang besar-besar, sudah diantisipasi ya Pak ya? Ya, betul. Sudah ya. Jadi kami juga punya Oranger Mobile. Oh, Satu Apa itu, Pak, squad. Oranger? Nah, ini Oranger gitu ya, Oranger pasukan kami. pasukan oranye ya Pak ya? Pasukan Orange gitu ya. Jumlahnya 25 orang ini 25, yang Pak. siap untuk melakukan penjemputan. Nah, silahkan masyarakat, customer pos atau calon pelanggan kami, ya kan, calon pelanggan pos yang memiliki kebutuhan untuk mengirimkan paket, mengirimkan surat, silahkan hubungi Pos Indonesia kantor cabang utama Semarang, ya, untuk nantinya dijemput gitu ya. Iya. Yang kedua, kami juga punya digital service. Apa itu, Pak? Namanya, ini sebuah Digital layanan service. digital, sebuah layanan digital yang sifatnya kekinian, yang bisa dimiliki oleh masyarakat berupa aplikasi Postpay Mobile dan juga aplikasi Pos Aja, yang nantinya bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan bayar-bayar tagihan cicilan angsuran, ataupun juga untuk pengiriman dokumennya melalui gadget yang dimiliki. Oke, berarti gitu. tadi namanya Postpay dan Pos Aja Pos ya Aja, Pak, betul. ya? Oke. Kalau nggak salah saya udah download loh Pak itu Iya. di Play Store dan App Store kan Pak? Betul sekali, Itu iya. Pos Aja, Postpay itu ya sahabat pos bisa langsung digunakan. Ada di Play Store dan App Store seperti yang Pak Agung sampaikan tadi. Ya. Sahabat pos dan para seller di Kota Semarang, Harbolnas 12.12 tinggal beberapa hari lagi nih. Silahkan manfaatkan diskon up to 70% melalui pengiriman menggunakan layanan pos kilat khusus. Ya, jangan lupa. Ini juga berlaku untuk pengiriman melalui Oranger Mobile, agen pos, dan loket-loket di kantor pos. Ya. Khusus untuk seller Shopee, silahkan mengaktifkan
fitur kantor pos. Nanti akan ada fasilitas COD, cashless, dan pick up gratis. Jangan lupa ya, dimanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Oke sahabat pos, itu tadi ya pembahasan kita di podcast kali ini. Menarik bukan? Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Salam Pos Juara!